Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek, bersama saya Yusri di channel Anggrek Liar YT, channelnya pecinta anggrek spesies Indonesia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melihat-lihat nih beberapa tanaman anggrek spesies dan beberapa jenis tanaman hias dari hutan yang saya rawat ya. Seperti ini jenis-jenis dari Dendrobium, lalu ada juga Bulbophyllum beccarii nih ya. Alhamdulillah mulai tumbuh dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini nih, salah satu jenis tanaman hias unik yang cukup banyak juga peminatnya. Iya, dari jenis Lycopodium ya, Lycopodiaceae. Ya. Ini adalah Huperzia ya. Dan yang ini adalah jenis dari Plekmaria. Ya, ada dua jenis teman-teman ya. Tumbuh dalam satu media tanam, dan ini kita temukan beberapa waktu lalu di salah satu hutan di daerah Tanggamus ya. Jadi sangat unik sekali teman-teman, dalam satu media tanam ini kita menemukan dua jenis tanaman hias yang sangat unik dan cantik, luar biasa. Ini kita temukan beberapa waktu lalu ya, di perjalanan ke hutan bareng sama adik-adik ya. Jadi karena pohonnya sudah rubuh, jadi ini kita bawa pulang dan akan coba kita rawat. Ini kita ambil dengan media tanamnya sekaligus teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan sharing tentang dua jenis tanaman ini teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu ini. Nah teman-teman, jenis ini sebenarnya adalah masuk dari jenis paku-pakuan sebenarnya ya, karena dia berkembang biak dengan spora ya, yang muncul dari bagian bawah daunnya. Nah yang ini adalah dari jenis Plekmaria. Tepatnya ini adalah dari jenis Plekmariurus nummularifolius. Iya, salah satu jenis tanaman hutan yang masih satu kerabat dengan paku-pakuan ya, dari keluarga Lycopodiaceae ya, Lycopodiaceae kalau tulisannya ya. Masih satu keluarga juga dengan Huperzia ataupun jenis paku-pakuan yang lain. Sangat cantik sekali teman-teman ya. Nah kita lihat daunnya itu tumbuh ya di sepanjang batangnya, yang mana batangnya itu juga bercabang ya. Itu batangnya ini bisa tumbuh mencapai 2 meter lebih teman-teman ya di habitat aslinya. Itu dengan daun-daun yang tumbuh bertumpukan seperti ini dan rapat, jadi sepintas ini mirip seperti sisik ya. Karena itu juga disebut dengan kumpai sisik ular. Nah, sedangkan yang ini adalah jenis dari Huperzia. Tepatnya ini adalah Huperzia squarosa. Gitu. Ada banyak sekali jenis-jenis dari Huperzia teman-teman ya. Dan Plekmaria ya, Plekmarius ini yang bisa kita temukan ya di hutan-hutan yang lembab dan cenderung berlumut. Ya, dia sangat cocok sekali tumbuh di habitat seperti itu. Batangnya ini, setiap batang itu menumbuhkan 2 cabang baru teman-teman, dan dia ini bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu pertama dengan cara generatif, yaitu penyebaran spora ya, dan juga dengan cara vegetatif atau bisa lewat batangnya. Itu sama seperti ini. Huperzia juga begitu teman-teman. Jadi karena ini adalah jenis dari paku-pakuan ya, salah satunya, jadi tanaman ini sama sekali tidak memiliki bunga ya ataupun buah ya, karena dia berkembang biak dengan penyebaran dari spora atau bisa juga secara vegetatif ya dari batangnya. Dari artikel yang saya baca, tanaman ini tumbuh di hampir seluruh wilayah ya Asia Tenggara ya, sepanjang Pulau Sumatera,
tentunya Pulau Jawa dan Kalimantan itu, atau mulai kalau di luar negeri mulai dari Malaysia, Thailand, ya Myanmar, itu masih sering ditemukan jenis Black Maria ini. Sangat menyukai tempat yang lembab dan cenderung basah teman-teman. Jadi biasanya dia tumbuh bersamaan dengan moss ya, atau lumut ya, yang tumbuh menempel di batang-batang pohon besar biasanya. Nah, ini tempat tumbuhnya teman-teman ya, saya ambil dengan media tanamnya. Jadi dia itu tumbuh menempel di sela-sela batang pohon ya, seperti terjepit seperti itu di antara dua dahan ya. Jadi di antara dua dahan itu menampung humus, daun ya, dan lumut. Jadi dia tumbuh di tempat seperti itu dan cenderung basah ya. Nah, memang kalau kita perhatikan jenis-jenis dari Lycopodium itu sangat sensitif terhadap kelembapan ya. Ini bisa kita lihat nih teman-teman, media tanamnya ya sangat lembab dan basah ya, dari humus, dari busukan daun dan akar itu. Jadi kalau teman-teman menanam itu media tanamnya diusahakan adalah humus ya. Bisa juga menggunakan sabut kelapa nih, seperti jenis ini paku tanduk rusa nih ya. Iya, sama media tanamnya. Kalau ini anggrek tanah nih. Tuh. Untuk perawatannya teman-teman, tanaman ini tentu adalah salah satu jenis tanaman tirai ya. Artinya sangat cocok sekali ditanam di pot dan dibiarkan batangnya itu menjulai menggantung ke bawah gitu. Jadi dia akan terus tumbuh sampai beberapa meter. Tentu dengan perawatan yang tepat akan menjadi tanaman yang sangat cantik ya, atau di taman-taman ya. Nah, tempat tumbuh yang paling cocok bagi tanaman ini teman-teman ya, itu biasanya ditempel di batang pohon ya. Nah, bisa kita lihat itu daun-daunnya ya, tumbuh di sepanjang batang pohonnya ini teman ya. Jadi ada dua sisi, dari depan dan belakang atau kanan dan kiri itu saling bertumpukan rapat ya. Iya. Jadi sporanya itu nanti akan tumbuh dari balik daun itu dan menyebar. Hampir sama seperti Huperzia ini ya. Tanaman ini terkenal cukup tangguh ya. Yang penting kelembapannya itu cukup terjaga ya, tidak sampai kekeringan. Dan tidak membutuhkan pupuk yang intens sebenarnya ya. Yang sangat dibutuhkan itu adalah air ya. Jadi ketersediaan air, kelembapan pada media tanam itu benar-benar harus terjaga untuk tanaman ini. Yang kedua, tanaman ini kurang menyukai sinar matahari secara langsung, karena kalau dia terpapar sinar matahari secara langsung, daunnya itu akan menguning ya. Itu saya sudah banyak melihatnya. Intinya tanaman ini adalah salah satu tanaman yang cukup mudah dirawat teman-teman ya. Jadi jangan ragu gitu. Nah, itu bisa kita lihat tuh sela-sela daunnya. Jadi daunnya ini hijau sepanjang hidupnya ya, sepertinya ya. Coba kita perhatikan lebih dekat teman-teman. Kita buka sedikit ya. Nah, kalau di sini bisa dilihat sebenarnya teman-teman, di bagian bawah daunnya itu ada seperti bubuk-bubuk halus ya. Jadi sporanya itu tumbuh dari bawah daunnya ini. Itu sangat kecil sekali. Luar biasa, cantik sekali dan unik ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tanaman hias Indonesia. Terima kasih dari saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.